Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebagai alam kehidupan manusia tidaklah abadi sebagaimana usia manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghendaki kehancuran bumi beserta makhluk ciptaannya pada hari kiamat. Lalu bagaimanakah kondisi umat Islam pada akhir zaman? Nabi Muhammad SAW bersabda di depan para sahabatnya bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Di antaranya, 72 golongan akan berada di neraka kecuali satu, yaitu golongan yang berada di ajarannya dan para sahabatnya. Jauh sebelum itu, kita patut merenungi kondisi kehidupan saat ini. Kita masih berusaha terbebas dari konflik antar golongan umat beragama. Kasus intoleransi masih terjadi dan terpolarisasi, bahkan konflik sesama umat muslim kian memanas. Baru-baru ini pria berinisial SI menuai kecaman setelah meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran yang diduga memicu aksi terorisme. Pemerintah menilai pernyataan SI termasuk sebagai penistaan agama. Di Timur Tengah, keterpurukan situasi politik sejumlah negara yang menyulut kekacauan sosial melahirkan fenomena Arab Spring, sebuah gerakan masif untuk menggulingkan pemerintahan. Nahas, Arab Spring justru menyisakan perang saudara seperti yang terjadi di Libya dan Suriah. Semoga kita semua tetap dalam ajaran baginda Rasulullah SAW dan termasuk golongan yang selamat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Tanya Buya yang disiarkan live setiap pukul 4 sore di Metro TV dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Tadi sama-sama kita sudah menyaksikan tayangan yang menyebutkan betapa sekarang keadaan umat Islam ini di beberapa tempat cukup memprihatinkan. Antara Islam yang satu halal sepertinya membunuh Islam yang lain. Nama Allah sering disebutkan di dalam peperangan dalam membunuh saudara-saudara sesama muslim hanya karena beda pemahaman. Karena mereka berpendapat bahwa hadis yang disebutkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan ini yang paling benar adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka semua merasa mereka yang paling benar, yang lain salah. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana kita menyikapi perpecahan yang ada dalam umat Islam ini? Untuk itu sudah hadir bersama kita guru kita tercinta Buya Yahya Al-Bahjah, insya Allah akan membahas video kita yang pertama. Silakan Buya, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama, tentang hadis tersebut. Ulama yang sudah ahlinya membahas. Kami ambil contoh Imam Zahid Al-Kautsari dalam muqaddimah syarah akidah nisafiyahnya. Beliau menjelaskan tentang hadis sataftariqu ummati ila 73 firqatan itu. Beliau menjelaskan bahwasanya ada beberapa riwayat, di antaranya semuanya di neraka illa wahidah kecuali satu. Kecuali satu. Kecuali satu. Itu. Tapi ternyata di situ juga ada riwayat bahwasanya semuanya di surga kecuali satu. Kebalikannya. Sampai Ibnu Hazm mengatakan hadis ini adalah tidak benar. Akan tapi kemudian sampai Syekh Zaid Al-Kautsari mengambil kesimpulan dari beberapa ulama juga bahwasanya dua hadis ini adalah yang semuanya di neraka kecuali satu. 72-nya di neraka kecuali satu. Di surga ada asyhar, lebih masyhur. Tapi yang kedua yang mengatakan semuanya di surga adalah as-sahih, lebih sahih. Artinya di sini ada perbedaan riwayat dalam hal ini. Baik, alangkah indahnya kalau kita tidak perlu sibuk dengan membagi-bagi umat Islam. Di sana ada satu hadis yang sudah sangat jelas. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu para sahabatnya bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau? Dijawab Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Yang patuh kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang enggak mau, yang bermaksiat itu adalah orang yang tidak mau. Seharusnya kita waktunya mengajarkan kepada orang bagaimana meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik
Akan tapi hadis itu memang sudah dibahas para ulama. Pun demikian dijelaskan bahasa Zahid sendiri menjelaskan bahasanya. Oke, anggap saja kita berpegang bahwasanya umat ini terbagi pada 73 bagian. 73. Akan tapi apakah ini hakikatnya 73? Kalau dihitung ada lebih ada kurang. Dan apakah ini umat di luar, umat dakwah atau umat ijabah, umat yang diseru oleh Nabi atau umat yang telah masuk Islam? Ini adalah perbedaan di sini. Kalau dikatakan umat sebelum masuk Islam lebih dari itu. Dan kalau dikatakan umat setelah masuk Islam juga ternyata Al-Baghdadi sendiri ngitung juga berbeda-beda dengan ulama yang lainnya. Jadi alangkah indahnya kalau kita tidak perlu sibuk dengan bilangan itu. Memang di situ ada rambu-rambu. Mana yang paling selamat? Man ahli ana wa ashabi, yang aku ada di situ bersama sahabatku adalah benar, yaitu akidah yang selama ini kita yakini Ahlus Sunnati wal Jamaati. Baik, terlepas daripada itu begini. Kita anggap oke, hadis ini adalah sahih. Tapi ini harus paham orang kenapa harus sibuk sana sini. Hadis anggap saja hadis sahih 72 adalah di neraka, satu yang masuk surga. Tapi Nabi nggak menentukan orangnya, kelompoknya namanya ini. Tidak ada menentukan. Tidak ada Nabi menentukan nama kelompoknya adalah ini. Atau mazhabnya yang mana gitu ya. Gitu. Akan tapi biarkan seperti itu, biar mereka berlomba-lomba untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan kitabullah, selesai. Allah Akbar. Kemudian setelah itu lihat, kita tidak boleh gampang mengkafirkan orang lain. Lalu menjadikan musuh kemudian diperangi hanya berdasarkan pada atas ini. Sementara Nabi sendiri tidak menentukan ini loh kelompokmu. Bukan. Akan tapi dibalik nama yang tidak ditentukan, tidak dijelaskan, kalau kita anggap itu hadis sahih, kita itu adalah mengajari kita untuk berlomba-lomba bagaimana kita dengan kitab Allah dan sunnatul man alaihi ana wa ashabi. Kemudian setelah itu bukan berarti kita langsung mengatakan kamu kafir, tidak. Yuk kamu berlomba-lomba dengan saya, mana lebih dekat dengan sunnah Nabi, begitu. Bukan itu Nabi mengajari menduk kamu keluar dari Islam, kamu neraka, kamu neraka. Tidak ada begitu. Tapi sekarang sebagian orang memanfaatkan hadis tersebut untuk kepentingan kelompoknya, karena kesombongannya langsung mengatakan kau di neraka, kau di neraka, kau di neraka. Bukan begitu. Ahli sunnati wal jamaati, lihat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan kita tidak gampang mengkafirkan orang yang sudah menghadap ke kiblat salatnya. Allah. Perlu ada rambu-rambu aturan yang jelas di sini. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka kepada siapapun jangan gampang memecah belah umat dengan bilangan-bilangan begini. Akan tapi bilangan itu tidak ditentukan siapa yang masuk surga. Kalau kita anggap sah oleh Nabi tidak ditentukan, maka biarkan itu adalah sebagai ajang perlombaan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Masya Allah. Buya, yang saya ingat bahwa di dalam Al-Quran kalau tidak salah itu kita dilarang untuk memecah belah. Umat Islam dilarang itu larangannya ada di dalam Al-Quran. Tetapi juga saya lihat perkembangan sekarang ini, perpecahan itu tidak hanya perpecahan dan juga saling menghargai itu tidak hanya terjadi di dalam Islam, tapi juga antara Islam dengan agama yang lain. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Betul bukan Bu ya? Gitu. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk nanti kita masuk ke tema kita lagi, yaitu mengenai sangkalala pada saat nanti hari kiamat, bahwa akan ditiup 2 kali tiupan sangkalala. Nah, seperti apa keadaannya dan apakah sesuai dengan fenomena yang pernah kita lihat kemarin, ada suara sangkalala di langit, suara trompet yang ada di langit. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Tanya Buya, Metro TV. Tanda-tanda akhir zaman suka muncul pembenaran bahwa memang sudah masuk akhir zaman dan memang keadaannya begini. Antar umat berantem, antar beda agama berantem, kehancuran memang sudah di depan mata. Akhirnya yang terjadi adalah itu tadi, pembenaran bahwa sudah masuki hari kiamat, menjelang hari akhir katanya begitu. Tapi apa yang tadi Buya sampaikan bahwa kita sebenarnya ya harus menjaga hati kita aja, saling menghargai dan menghormati ya gitu ya Buya ya. Itu tadi ya Buya ya. Sangat jauh. Islam telah mendidik kita bukan sekedar di antara perbedaan dalam tubuh Islam akan tapi dengan di luar Islam pun kita juga tidak boleh gampang menyerukan peperangan dan sebagainya. Kalau disebutkan Al-Quran wa qatilul ladina, itu qatilu alladina qatilunakum, perangilah yang memerangi kamu. Kemudian di dalam Islam sendiri kalau bicara peperangan adalah memang ada perang dalam Islam, akan tapi lihat ada rambu-rambunya. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh tokoh, atau apa macam-macam, itu ada rambu-rambu. Jangan bumi hanguskan perkebunan dan binatang-binatang ternak. Itu adalah ajaran dalam Islam. Akan tapi yang jadi masalah adalah mentalnya mental berantem. Mental berantem.
Itu sebetulnya yang suka keras gambar berantem dengan orang agama lain atau kelompok lain itu sebenarnya di rumahnya suka berantem dengan istrinya, bareng dengan anaknya, mungkin dengan temannya aja sering berantem, debat, gak karu-karuan. Mentalnya mental berantem. Kita perlu membenahi akidah. Kemudian setelah ada perbedaan itu, bagaimana kita bisa saling mengerti tentang perbedaan. Kita dengan orang Nasrani, Nabi mengajarkan berdamai kok. Dengan orang Yahudi, Nabi mengajarkan berdamai. Dengan orang dia mengajarkan berdamai. Perdamaian hendaknya harus itu yang jadi cita-cita pertama dalam hidup bersama itu. Bahkan dengan Majusi ya Bu ya? Ya, tapi tanpa harus melebur kita, tanpa pendirian, enggak. Ya. Saya dengan pendirian, saya berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Lakum waliyadin. Terus di dalam Islam sendiri yuk kita buka wawasan yang luas. Kadang-kadang kita itu memegang, makanya ada prinsip-prinsip kayak begini nih. Ya. Kita ada furu'ul akidah, usulul akidah. Kalau usul akidah tidak boleh berbeda. Kalaupun nanti ada orang berbeda itu dilihat apakah dia muta'awilan atas dasar berhujjah, ada hujjah, biarpun hujjah salah, nggak bisa kita kafirkan langsung. Ya. Yang jelas salah iya. Ya. Ada memang dia mengingkari agama, berarti kan bukan keluar dari Islam, kan begitu. Jadi bermacam-macam cara. Intinya yuk kita jadi damai, jangan gampang berantem, apalagi satu agama, sesama kaum muslimin dan sebagainya. Walaupun diprovokatori ya Bu ya, kompor-kompori jangan terpengaruh ya. Pokoknya Bu, ya? Di dalam agama Islam sendiri, kalau dikit-dikit mengkafirkan maka bukan bagian dari Islam. Ya. Islam tidak mudah mengkafirkan orang-orang yang Masya Allah. Ya. Baik Bu ya, baik Bu ya, baik. Bu ya, kita kembali lagi ke tema kita mengenai sangkakala. Tadi agak sedikit membahas tema yang di depan ya Bu ya, apa video yang di depan. Ini kalau tidak salah sangkakala itu ditiup 2 kali oleh malaikat Israfil. Nah, waktu pertama kali ditiup sangkakala itu, apa yang terjadi Bu ya? Baik, sangkakala pertama ditiup, insya Allah Anda tidak akan mendengar semuanya. Karena bersama ditiupnya sangkakala yang pertama itu artinya akan hancur. Itu orang-orang beriman sudah lebih dulu mati di saat Allah hembuskan angin lembut yang dingin lalu masuk ke rumah-rumah orang beriman, mati semua. Kemudian setelah itu ada sangkakala ditiupkan yang pertama untuk matikan semuanya. Dan itu sudah ada keyakinan itu sudah jangan ragu. Jadi belum sangkakala, kalau ternyata Anda mendengar itu adalah trompetnya anak tetangga itu. Anda atau mungkin kan pernah mendengar ya katanya ada suara di langit itu ada ketahuan bahasanya ada namanya apa alam bisa saja sesuatu berbunyi, fenomena alam gitu ya Bu. Tapi kalau disebut sangkakala ini maksudnya ada kapan waktunya adalah nanti. Akan dihancurkan semesta ini. Baru setelah itu nanti setelah pada mati semuanya, illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki tidak mati. Disebutkan siapa itu malaikat dan malaikat Jibril dan seterusnya, ada orang-orang mati syahid disebutkan para ulama. Kemudian setelah itu akan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka akan dibangkitkan. Cuman tadi saya di berita tadi yang terlewatkan bahwasanya ada orang menyuruh apa ayat-ayat Al-Qur'an ini. Maksudnya ada rambu-rambu begini loh ya. Anda seorang Nasrani, Anda seorang Muslim, Anda seorang Hindu, seorang Buddha. Sebaiknya Anda semua itu ngurusi kitab sucinya masing-masing. Iya. Kalau ingin membaca kitab suci orang lain harus tanya bagaimana cara memahami kitab suci orang lain. Saya salah kalau saya nukil Injil, kemudian saya terjemahkan dengan otak saya sendiri, saya kemudian saya sebarkan, berarti saya menfitnah, wong saya tidak belajar Injil kok. Ini harus dipahami, jangan sampai saya ikut campur kitab suci orang lain, saya comot begini, padahal di situ kan ada cara penafsiran yang khusus, kemudian juga mungkin ada penjelasan khusus, tiba-tiba saya nukil. Beliau melakukan itu karena merasa pernah menjadi seorang muslim katanya Bu ya. Dia muslim kan macam-macam, orang muslim belajar alif ba ta ya ada, orang tidak bisa baca macam jangan-jangan. Mohon maaf ini, enggak maksudnya rambu-rambu semua, saya tidak menunjuk pada si fulan, orang itu tidak. Betul. Hendaknya semuanya itu jangan mencari pembenar lalu kita mengambil kitab suci orang lain untuk langsung kita koreksi. Kita tafsir sendiri gitu. Kita dibicara orang Nasrani membaca Al-Quran, tidak, saya orang Muslim. Kalau saya nyomot kitab Injil atau Taurat dan sebagainya, saya potong begini, lalu saya sebarkan begini untuk memfitnah dengan tafsiran saya, biarpun maksud saya adalah benar untuk menunjukkan kebenaran agama saya fitnah. Kalau saya ingin nampakkan kebenaran agama saya, cukup saya menjelaskan Al-Quran, selesai. Masya Allah. Tanpa harus saya bawa kitab suci lain. Kalau saya mulai mengambil kitab suci lain, saya pengadu domba. Saya Muslim perusak. Dan itu bisa dibalik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tidak hanya berlaku di kita, tapi di orang lain juga begitu ya Bu ya. Sama-sama kita ya, equal balance, saling menghargai, saling menghormati. Baik, ini
nasihat yang sangat bermanfaat dari Buya untuk menjadi bahan introspeksi bagi kita semua, terutama menyikapi apa yang terjadi belakangan ini, perpecahan di dalam tubuh umat Islam dan juga orang-orang yang berusaha untuk memecah umat Islam, bahkan mengompori kerukunan antar umat beragama. Kita akan bahas lagi tentang tema kita ya. Kita kembali, temanya menarik nih, antara sangkakala dan juga tadi videonya menarik juga buat dibahas lebih dalam sebenarnya Buya. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kami berikan kesempatan pada Anda untuk bertanya hanya di Tanya Buya Metro TV. Ya, baik, silakan pemirsa yang sudah berhasil menghubungi kami di program Tanya Buya ini, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa langsung memberikan pertanyaan kepada Buya Yahya Al-Bajah. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, ada penelpon masuk? Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, oke, silahkan. Ini masih belum terhubung ya. Silahkan mungkin pertanyaan dari floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Muzaki dari Karawang, izin bertanya. Ketika tiupan pertama hancur seluruh makhluk dan seluruh kehidupan. Yeah. Dan di kitab Sam'iyah tertulis bahwasannya tersisa malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Apakah pada akhirnya itu akan mati juga, atau dan jika itu mati berarti kita di akhirat apakah masih bisa melihat makhluk yang bernama malaikat? Lalu pendapat Buya tentang trompet yang tadi yang sempat menggemparkan dunia beberapa tahun lalu, bagaimana hukumnya membangun keimanan kepada Allah atas kejadian tersebut? Sekian, terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya padat. Sebetulnya tentang pengecualian yang binasa di saat ditiup trompet itu di dalam menafsiri ujung ayat ya, wa nufikha fis suri kan di ujungnya illa man sya'allah. Semuanya akan hancur kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang kehendaki? Ulama-ulama menjelaskan. Akhirnya dari penjelasan para ulama ya, malaikat 3-4 malaikat tadi, dan juga bahkan ada tambahnya sebagian tentang orang mati syahid. Maksudnya waktu itu tidak mati lagi, tidak dimatikan waktu itu. Tapi pun pada akhirnya ya kan, nanti kematiannya, ini yang perlu kita paham, kematiannya tidak waktu itu. Kematian tidak waktu itu. Nanti akan diberi waktu kematiannya. Hanya waktu itu dia trompet. Tapi harus dipahami bahasanya pengecualian itu sendiri itu penafsiran para ulama dari riwayat yang orang bisa saja menolak, bisa saja hancur semua termasuk malaikat semua. Cuma nanti kalau malaikat Israfil dia meniup bagaimana mati dia? Bagaimana itu? Lah ini dari situlah maka pengecualian adalah yang niup sendiri mungkin tidak mati. Jadi tidak mati yang meniup itu dari mana dalilnya? Kan begitu. Allah sudah mengatakan illa man sya'allah. Dari situ loh indahnya ayat Al-Qur'an. Baik, terlepas itu yang jelas sangkakala pertama nanti akan ditiup, dan bukan yang Anda ceritakan tadi, bukan didengar itu, bukan. Itu masalah suara atau pertama benar tidaknya tentang video itu. Kalaupun Anda mendengar langsung, bisa saja Anda sebenarnya rumahnya dekat sama kereta api. Itu ada kereta api. Atau mungkin, jadi yang jelas bukan tiupan sangkakala. Atau mungkin sesuatu yang namanya angin itu kadang berembus. Bahkan kadang angin topan yang kuat itu suaranya gemuruh, padahal nggak kelihatan. Gemuruh. Gemuruh di mana begitu? Nah, bisa saja. Yang jelas bukan itu. Nah, untuk bangun keimanan begini, jika menemukan di dalam Al-Quran disebutkan satu hal, kemudian ada fenomena yang menunjukkan hal tersebut, bukan langsung kita hubungkan, bukan. Jangan cocok-cocokan. Kita ada rambu-rambunya. Bisa jadi benar tapi ketahuilah bahwasanya untuk mengatakan benar kan ada tanda-tandanya, bahwasanya sangkakala pertama akan ditiup nanti setelah Allah mengirimkan angin dingin tadi, angin sejuk, dan orang beriman sudah ada. Sekarang masih ada orang baca Al-Quran dan sebagainya, enggak, bukan itu, bukan sangkal, pasti bukan. Pasti bukan ya, masih bukan tuh. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Jangan cocokologi. Silakan, sudah ada penelpon masuk. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Soalnya saya ingat dulu waktu kecil-kecil, jangan tiup trompet, nanti ngundang malaikat Israfil datang katanya. Enggak seperti itu. Lingkungan di Jakarta dulu suka ada yang ngomong gitu Bu ya. Tapi nggak ada hubungannya Bu ya, itu ya. Baik, Bu ya, di penghujung program Tanya Buya hari ini, apa yang bisa kita simpulkan dari semua yang kita bahas, dari mulai video hingga tema sangkalala? Silakan. Kami lebih senang bahwasanya mengarah kepada bagaimana kita benar-benar waspada.
umat hari ini begitu mudah untuk diadu Ya. domba. Baik, baik Buya. Diadu kayak domba. Ya. Domba itu goblok. Maka jangan menjadi orang goblok mau diadu domba. Siap, siap. Orang cerdas nggak bisa diadu domba. Siap, Buya. Kalau ternyata ada berita, misalnya Uda David saya mendengar berita tentang Uda David yang tidak baik, misalnya. Kalau saya orang cerdas, saya tidak akan percaya. Ya. Saya bisa tanya kok kenapa. Ya, Akan oke, begitu. Baik, Dan saya Buya. nggak akan percaya. Bahkan saya katakan, Anda yang menghabarkan ketidakbaikan berarti Anda mengadu domba. Anda penjahat. Masya Allah. Masya Saya Allah. tidak akan terima berita tidak baik tentang sahabat saya dengan saudara saya. Baik, Mestinya begitulah hidup Baik, itu. Allah, Jangan baik. gampang nerima Allah. berita negatif dari orang lain. Baik Buya, makasih banyak Buya. Kita nggak boleh ngadu domba, jaga persatuan umat Islam dan juga menghargai yang berbeda keyakinan dengan kita. Saya David Halik undur diri, waktunya sangat singkat. Saksikan kami besok, tetap ditanya Buya, Metro TV live jam 4 sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi. Makasih banyak Buya. Salatullah. Metro TV